lulus itu nggak semudah itu ya dapat kerja, maksudnya tuh kayak ya kita perlu perjuangan ya, tiap orang itu kan beda-beda, ada yang rezekinya cepet, ada yang enggak gitu. Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan. Saya sekarang kerja di PT Rantai Pasok Teknologi ya, di HR generalis gitu ya. Tapi background saya perikanan nih, alhamdulillahnya jauh banget ya. Oke, Pak. Saya ini panggil biasa Jeff. Untuk domisili saya tuh ada di saat ini di Depok. Di Depok domisili. Kemudian kalau mulai dunia profesional kerja itu biasa kalau saya tidak salah sekitar tahun 2016. Saya Okta. Saya kesibukannya saat ini tuh saya sebagai finance accounting di sebuah startup di Bogor, yaitu Fitlock, startup yang bergerak di bidang perikanan. Nah, pasca kampus ini saya sih lebih ke fokus mencari kerja ya, nggak kepikiran untuk S2 sebetulnya. Jadi fokusnya itu ya udah langsung aja cari pekerjaan yang emang sesuai dengan bidang studi yang saya pelajari ketika kuliah. Itu. Uh, di situ pengalaman-pengalamannya cukup ya naik turun lah, karena kalau misalnya ketika lulus kuliah itu kita masih idealis sebetulnya, masih berpikir untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang studinya. Cuma sering berjalan waktu, idealisnya yang kayak gitu, yang saya lakukan waktu itu malah menjadi kesulitan, karena kalau kita tidak mau mencoba yang lain malah akan sulit mendapatkan potensi untuk bisa dapat kerja di perusahaan. Itu sih kalau yang saya alami ya. Tantangan aku karena aku lulus terus jurusannya aku tuh kayak perikanan ya, maksudnya tuh kayak ruang kerjanya itu kan sempit banget gitu, kayak industri perikanan emang luas tapi dengan apa ya, kalau isu di perikanan tuh pekerjaan di perikanan tuh SDM-nya masih belum diperhatikan dengan baik dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau buat anak sekarang serunya bisa magang, bisa upgrade skill dengan mudah gitu. Nah, semoga sadar nih. Nah, saya ketinggalannya tuh dulu skill saya tuh nggak upgrade gitu. Jadi cari kerjanya tuh ya kalau perikanan ya harus masuk perikanan gitu. Makanya habis setelah lulus wisuda itu aku kerjanya di perikanan, karena buat masuk industri bukan perikanan tuh cukup susah karena aku nggak punya skill dan nggak punya pengalaman magang. Pasca kampus yang pasti ya kita tuh bingung sebetulnya, kayak ini kita mau ngambil pekerjaan di bidang apa ya gitu, kok nggak cocok dengan bidang studi kita. Kemudian ketika kita melihat requirement pekerjaannya, kita menyadari bahwa ada begitu banyak skill yang ditampilkan di sana tapi kita nggak punya memiliki. Nah, itu biasanya yang jadi tantangan terberat tuh. Apakah kita bisa masuk ke dalam requirement yang dibutuhkan perusahaan tersebut atau tidak, gitu-gitu biasanya tuh. Sama paling mencari informasi tentang pekerjaan-pekerjaan itu yang kita mau sebetulnya. Kita nyarinya itu di mana. Biasanya kita nyari di website tentang penyalur kerja seperti Jobstreet dan segala rupa. Cuma kadang-kadang kan kita nggak bisa tahu apakah pekerjaan itu valid atau tidak dan segala rupa. Itu challenge-nya di sini sebenarnya sih biasanya. Biasanya saya coba lakukan fokus terhadap apa yang mau saya kejar nih, posisi apa yang mau saya kejar nih. Kemudian saya coba riset posisi ini membutuhkan skill apa aja yang kita butuhkan. Lalu biasanya risetnya ini berdasarkan requirement lowongan kerja yang ada di Jobstreet atau di mana-mana. Itu saya cek apa aja yang dibutuhkan posisinya. Disitulah setelah saya tahu tuh langsung saya list, saya mulai meningkatkan kompetensi di sisi itu, di sisi
hal-hal yang skill-skill yang kita yang nggak mampu tuh saya tingkatkan tuh sambil menunggu momen sambil nge-apply tapi sambil nunggu momen panggilan tadi saya menyibukkan diri dengan tadi meningkatkan skill di kompetensi yang tidak saya kuasai tadi gitu. Harapannya nanti ketika itu sudah bisa kuasai, saya bisa lebih mudah masuk ke dalam dunia kerja, diserap di dunia kerjanya kayak gitu. Nah, ini sih titik poinnya. Kita harus tahu ya, maksudnya kelebihan kita itu ada di mana gitu. Karena semakin terbukanya ya, sekarang kan banyak apa ya, kayak kelas-kelas online dan lain sebagainya. Itu menambah apa ya, menambah nilai jual kita kalau kita tuh bisa ikutan gitu. Nah, saya juga menemukan passion saya itu lebih ke SDM deh kayaknya gitu, dan itu berubah juga sih selama 4 tahun saya menjalani gitu. Dan ya passion itu nggak harus ditemukan di awal, tapi kita harus, menurut aku tuh sebenarnya harus peka gitu, harus peka dari awal. Nah, Oh iya, passion ini saya temukan sebetulnya cukup panjang ya. Mungkin kalau saya hitung dari pertama kali saya mulai kerja dunia profesional sampai saya menemukan posisi ini sekitar 5 tahun ya. Saya bisa bilang 5 tahun. 5 tahun, hampir 4 sampai 5 tahun kalau saya lihat, 4 sampai 5 tahun sampai akhirnya saya bisa menemukan di sini passion saya dan saya mau berkarir di posisi ini kayak gitu kan. Nah, memang nggak mudah ya karena di selama rentang waktu 5 tahun itu ada beberapa macam jenis pekerjaan yang coba saya lakukan dari mulai sisi karena saya jadi pertama kali lulus itu saya pernah jadi jurnalis, copy editor juga, lalu saya sempat jadi di bidang anotator atau data korpus sampai akhirnya saya menemukan posisi yang saat ini yang saya yakin saya mau jalan karir saya tuh di sini kayak gitu. Nah, dari mana saya bisa sampai ketemu itu ya, sampai ketemu kayak saya mau di sini ya, tadi lebih kayak melihat literatur, kemudian potensi karir dari job yang saya kerjakan saat ini, jika memang itu memungkinkan dan jika memang itu bisa saya kuasai ya, mudah saya kuasai, aksesnya mudah, itu yang kemudian membuat saya memilih disinilah yang harus saya fokuskan gitu kan, karirnya di sini. Pesan saya sih upgrade skill ya, maksudnya tuh kayak selalu ingin tahu gitu, jangan stuck di situ aja karena kita nggak tahu makin kesini tuh orang makin pinter gitu, terus teknologi juga makin canggih. Kalau kita tuh tetap mengandalkan mungkin mata kuliah di situ aja, tapi kita nggak membuka diri buat upgrade skill yang lain, itu kita bakal ketinggalan gitu. Jadi kita harus selalu upgrade skill, selalu pengen tahu gitu. Orang itu kok bisa kayak gini ya, itu caranya kayak gimana. Kok bisa ada kelas online sebanyak ini ya. Berarti kan sekarang lagi eranya kayak gitu. Nah, itu kita harus upgrade selalu lah, cari tahu kepengenan kita, cari tahu juga hal-hal baru yang belum kita dapetin dari dunia kampus gitu, karena itu berguna banget gitu. Apalagi sekarang banyak kelas online, itu mantap sih. Oke, ini untuk teman-teman yang nantinya akan mulai masuk ke dunia pasca kampus, tolong disiapkan mentalnya aja, karena mungkin di awal-awal bulan masih terasa cukup enak karena masih ada kawan-kawan yang masih coba sama-sama nyari pekerjaan lah, nasibnya sama. Tapi mungkin nanti di bulan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sudah mulai banyak teman-teman yang udah mulai dapat kerjaan, sementara kita belum. Nah, disinilah yang saya harap mentalnya itu udah disiapkan ya. Sambil yang pasti adalah susun strategi kemana karir Anda akan mau dijalankan gitu kan. Pilih dengan bijak sesuai dengan kebutuhan kita, kemampuan kita dan passion kita di mana. Dan tapi dengan catatan jangan ragu untuk mengambil kesempatan. Misalkan kita maunya di jalur A, tapi tiba-tiba ada jalur C yang menawarkan kita, tapi karena kita merasa kita nggak mampu,
kita tolak. Sebenarnya sebaiknya menurut saya jangan, karena bisa jadi kita menemukan sesuatu yang lain di jalur saya itu gitu. Nah itu penting untuk teman-teman. Yang kedua, lalu yang terakhir itu harapannya saran saya adalah untuk teman-teman tingkatkan kompetensi teman-teman. Teman-teman harus tingkatkan kompetensi karena dunia kerja saat ini itu yang yang butuh kemampuan-kemampuan yang bahkan di luar job desk-nya yang seharusnya gitu. Terutama menurut saya adalah tingkatkan kemampuan di bidang Excel. Ya itu tuh penting sebenarnya, karena di perusahaan manapun kayaknya Excel itu selalu digunakan, di posisi manapun selalu digunakan. Jadi kalau misalnya Anda ini punya kemampuan Excel yang oke, saya rasa itu bisa jadi modal awal untuk bisa diserap di dunia kerja kayak gitu. Ditambah kompetensi-kompetensi lain sesuai dengan target karir yang mau teman-teman kejar kayak gitu sih. Dan yang terakhir paling jangan pernah membatasi peluang untuk memasukkan lamaran-lamaran. Kalau menurut saya, kalau emang fokusnya mau ke dunia kerja gitu kan, targetin satu hari itu mau berapa apply ya kan, itu biasanya saya ukur kayak gitu kan. Sehari harus 10, satu bulan harus 300 apply, dan saya catat semuanya, semua perusahaan yang saya apply saya catat. Nah saran saya kayak gitu, jadi kita bisa track di mana aja kita bisa apply, di mana aja kita bisa pernah di interview dan segala rupa kayak gitu teman-teman gitu. Jadi jangan habis tinggalin ya, nggak bisa, jangan ikut kursus, jangan ragu ikut ambil kelas-kelas untuk tinggalkan kompetensi itu, karena akan sangat berpengaruh banget sih gitu ke depannya buat teman-teman kayak gitu Meka. Enak nyambung ke coba banyak hal yang tadi kita bahas ya Mbak Eka ya. Mungkin kadang kita kalau misalnya kayak aduh saya lulusan akuntansi nih, saya harus bekerja sebagai akunting atau saya bekerja di akuntan publik. Banyak kan teman-temanku dan aku pun dulu merasa seperti itu kan. Tapi nggak juga sih teman-teman, karena kan bisnis ini luas ya. Kayak kita harus bisa minta adjust lah dengan kebutuhannya global, kebutuhannya masyarakat kita nih sekarang lagi apa kayak gitu. Yang penting teman-teman ini nggak gengsian sih buat nyoba hal baru dan nyoba hal di luar kemampuan atau basicnya kayak gitu kan. Nggak apa-apa, nggak langsung bagus atau nggak langsung skip ke target, nggak langsung menonjol, nggak apa-apa. Yang penting nikmatin progresnya sih, sedikit demi sedikit kayak gitu mereka. Kalau kita udah nikmatin progresnya kan lama-lama kelihatan ada hasilnya kayak gitu. Menurut saya selama masih muda better coba banyak hal, tapi tetap harus kuat di salah satu fondasi.